Setiap orang punya pilihan, dan Faris adalah pemuda yang selalu mengandalkan pilihannya sendiri. Ia bukan pemuda yang suka merepotkan orang lain. Pilihan itulah yang membawanya pada sebuah perjalanan yang mengubah segalanya. Malam itu, motornya mogok dalam perjalanan pulang dari desa tetangga. Meskipun temannya Joko menawarkan diri untuk mengantar, Faris menolak dengan halus. Ia tahu ibu Joko sedang sakit dan ia tidak ingin menambah beban. Ia memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki menempuh jalan yang sudah ia hafal di luar kepala. Namun ia tidak menyadari bahwa malam itu jalannya akan dihiasi oleh kehadiran tidak kasat mata. Keputusannya untuk menolak tawaran Joko bukanlah sebuah kesalahan, melainkan sebuah takdir yang membawanya pada perjumpaan yang mengerikan. Faris berpikir ia sedang menolong orang, padahal ia sedang menolong dirinya sendiri dari teror yang sudah lama menunggu. Malam itu, Faris memulai perjalanan pulangnya dengan perasaan yang campur aduk. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan motornya terpaksa ia titipkan di rumah temannya Joko. Jalan setapak yang biasa ia lewati saat siang hari kini terasa lebih panjang dan gelap. Lampu-lampu rumah penduduk sudah padam dan hanya cahaya rembulan yang samar-samar menerangi jalannya menciptakan bayangan aneh di sekelilingnya. Dengan perasaan yang agak takut, ia memberanikan diri melangkah maju. Paling cuma sebentar. Kumam Faris mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia berjalan cepat, langkahnya tergesa-gesa, berharap ada lalu lintas yang lalu lalang. Entah motor atau mobil yang bisa membuatnya merasa lebih tenang. Ia menatap ke depan lalu sesekali menoleh ke belakang berharap ada cahaya lampu kendaraan yang muncul. Namun harapan tinggal harapan, tidak ada satuan kendaraan yang lewat. Hanya ada suara jangkrik yang nyaring dan gemerisik daun yang diterpa angin malam menambah keheningan dan kengerian di jalanan itu. Setelah separuh perjalanan saat Faris mulai merasa putus asa dan lelah, tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul dari arah jembatan yang baru saja ia lewati. Itu adalah cahaya lampu depan sebuah mobil pick-up. Jantung Faris berdebar kencang, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena rasa lega yang luar biasa. Akhirnya ada teman seperjalanan. Mobil pick-up itu melaju pelan lalu berhenti tepat di depannya. Faris mendekat dan ia melihat dua orang di dalam kabin. Seorang sopir parubaya dengan wajah ramah dan seorang wanita muda yang duduk di sebelahnya. Keduanya tersenyum kepadanya seolah mengerti kesulitan yang ia alami. Alhamdulillah, bisik Faris dalam hati merasa bersyukur atas pertolongan yang datang di waktu yang tepat. Faris merasa sangat lega saat mobil pick-up itu berhenti di depannya, mengikis habis rasa takut yang sempat ia rasakan. Ia menatap sopir dan wanita di sebelahnya, merasa bersyukur atas kebaikan yang tidak terduga di tengah malam yang sunyi. "Mau kemana?" tanya si sopir. Suaranya ramah dan menenangkan. Ia memiliki senyum hangat di wajahnya yang sedikit keribut. "Saya mau pulang, Pak, ke desa sebelah," jawab Faris menuju ke arah jalan yang ia tuju. Sopir itu mengangguk, lalu menatap wanita di sebelahnya. Wanita itu juga tersenyum. "Ya sudah, ayo naik, kita satu arah kok," ajaknya dengan ramah. Tanpa pikir panjang, Faris segera naik ke bak belakang mobil pick-up. Ia duduk di sana bersandar pada kabin, merasa nyaman dan aman. Mobil pun melaju dengan pelan membelah malam yang sunyi. Faris menghela nafas lega bersyukur ia tidak perlu berjalan kaki lagi. Namun setelah beberapa lama, Faris mulai merasa ada yang aneh. Jalan yang mereka lalui terasa asing. Seharusnya mereka sudah tiba di desanya atau setidaknya di gerbang desa. Namun, ia tidak mengenali pohon-pohon yang rindang, rumah-rumah yang lewat atau sawah yang terbentang di sekitarnya. Perasaan tidak enak mulai merayapi hatinya. Ia mencoba mengintip ke depan. Namun sopir dan wanita itu tidak menoleh, hanya lurus menatap jalanan di depan. Tiba-tiba mobil pick-up itu berhenti di sebuah perempatan jalan yang gelap dan asing. Tidak ada lampu, tidak ada rumah, hanya kegelapan yang pekat.
Faris turun dari bak belakang berniat bertanya. "Pak, kita mau kemana? Ini bukan jalan ke desa saya," tanya Faris, berjalan cepat menuju kabin supir. Namun saat ia sampai di sana, yang ia temukan hanyalah kabin yang kosong. Tidak ada sopir, tidak ada wanita, hanya jok kosong, setir yang membisu, dan pintu yang tertutup rapat. Jantung Faris berdegup kencang, menampar-nampar dadanya seolah ingin keluar. Faris mematung menatap kabin mobil pickup yang kosong seolah tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Jantungnya terasa berhenti berdetak dan darahnya seolah membeku. Ia berbalik menatap mobil itu dari depan hingga belakang. Mobil itu tampak tua berkarat di sana-sini dan tidak ada tanda-tanda kehadiran manusia. Tidak mungkin, ia salah melihat. Sopir dan wanita itu tadi ada di sana di depan tersenyum ramah padanya. Tidak mungkin ini, tidak mungkin. Bisik Faris ketakutan mencengkeram seluruh tubuhnya. Ia tidak bisa lagi memikirkan hal logis. Ia hanya tahu ia harus lari sejauh mungkin dari mobil dan tempat ini. Ia pun mulai berlari meninggalkan mobil itu di tengah perempatan jalan yang gelap dan asing. Ia berlari sekuat tenaga, tidak peduli kemana arahnya, yang penting lari dari kenyataan yang mengerikan ini. Di tengah jalan yang gelap, saat ia menoleh ke depan, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti secara tiba-tiba. Di depannya, di tengah jalan berdiri sosok sopir dan wanita itu. Wajah mereka kini terlihat pucat pasi dengan darah kental mengalir dari mata dan mulut mereka, menodai pakaian mereka yang lusuh. Mata mereka kosong, hitam legam, dan di bibir mereka tersungging senyum yang mengerikan dan tidak wajar. Faris terbelalak ingin berteriak sekeras-kerasnya, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba berbalik lari ke arah lain, namun ia mendengar suara tawa melengking yang sangat keras di belakangnya. Tawa yang menusuk telinga dan menggema di seluruh perempatan jalan. Faris berbalik dan ia melihat dua sosok itu kini terbang melayang di atasnya dengan wajah penuh darah dan senyum mengerikan. Mereka tidak lagi berdiri di tanah, melainkan melayang di udara mengitarinya dengan gerakan lambat seolah ingin bermain-main dengan ketakutannya yang sudah di puncak. Tawa melengking yang menusuk telinga kembali terdengar memenuhi seluruh perempatan jalan yang sunyi. "Mau kemana, nak?" tanya si sopir. Suaranya kini terdengar parau dan serak, bukan lagi suara ramah yang ia dengar di awal. "Mau kemana? Kamu mau kemana?" sambung si wanita. Tawanya melengking dan mengiris telinga. Faris jatuh berlutut menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir dan tubuhnya bergetar tidak terkendali. Ia tidak bisa lari. Kakinya seolah tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Ia tidak bisa melawan. Ia hanya bisa pasrah menerima nasib buruk yang telah menimpanya. Tawa melengking itu semakin keras menggema di seluruh perempatan jalan yang sunyi. Di antara suara jangkrik dan gemerisik daun, Faris tidak bisa lagi menahannya. Pandangannya mulai kabur dan ia merasakan hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Hawa dingin yang bukan berasal dari udara malam. Ia pun jatuh pingsan tidak sadarkan diri, terperangkap dalam kengerian yang tidak bisa ia jelaskan. Pagi harinya, saat sinar matahari mulai menyinari perempatan jalan yang sunyi, seorang warga yang sedang melintas menemukan Faris tergeletak tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Wajahnya pucat pasi dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Warga itu segera memanggil bantuan dari warga lainnya. Faris pun dibawa ke salah satu rumah warga dan dibaringkan di ranjang. Setelah beberapa saat ia sadar, ia langsung duduk. Matanya membelalak mencari tahu di mana ia berada. Dengan suara terbata-bata, ia menceritakan semua yang ia alami tentang mobil pickup yang berhenti, tumpangan yang ia dapatkan, hingga kabin kosong dan wajah penuh darah yang mengintainya. Namun tidak ada yang mempercayainya. Mereka hanya menganggap ia terlalu takut dan berhalusinasi. "Nak, kamu cuma tersesat," kata seorang warga Parubaya mengusap bahu Faris. "Daerah ini memang agak angker, banyak cerita seram. Mungkin kamu terlalu capek dan ketakutan,
jadinya berhalusinasi. Tapi saya tidak bohong, Pak. Mereka benar-benar ada, ujar Faris, matanya berkaca-kaca. Iya, kami percaya. Kata warga itu mencoba menenangkan. Tapi kamu beruntung, kami menemukanmu di sana. Kalau tidak, entah apa yang akan terjadi. Faris hanya bisa terdiam. Ia tahu ia tidak berhalusinasi. Ia mengingat setiap detail wajah Ramael, tumpangan yang ia dapatkan, kabin kosong hingga wajah penuh darah yang mengintainya. Namun ia tidak punya bukti. Tidak ada mobil pick-up di sana dan tidak ada yang percaya ceritanya. Akhirnya dengan bantuan warga, Faris berhasil diantar pulang ke desanya. Ia pun tiba di rumahnya dengan selamat, namun dengan trauma yang mendalam. Ia tidak akan pernah melupakan tumpangan yang ia dapatkan malam itu. Tumpangan dari sepasang arwah penasaran yang tersesat di jalan, mencari teman dalam kesepian mereka yang abadi. Faris menjadi urban legend yang diceritakan dari mulut ke mulut di desanya. Sejak malam yang mengerikan itu, Faris tidak pernah lagi berani pulang larut malam, terutama dengan berjalan kaki. Ia telah belajar sebuah pelajaran berharga bahwa di setiap jalanan yang sepi, ada kisah-kisah yang menunggu untuk diceritakan, dan tidak semua kisah itu berakhir bahagia. Suatu malam saat ia sedang duduk di teras rumahnya, seorang pemuda tetangga datang menghampirinya. "Bang Faris, saya dengar cerita abang dari warga. Apa benar?" tanya pemuda itu. Matanya penuh rasa penasaran. Faris mengangguk menatap ke jalan yang gelap. Cerita itu benar, jangan pernah pulang sendirian di malam hari. Jangan pernah terima tumpangan dari orang-orang yang tidak kamu kenal. Mobil pickup tua itu yang menghilang di tengah malam. Ini menjadi bagian dari cerita horor di perempatan jalan yang asing itu. Jawab Faris. Suaranya pelan. Aku tahu aku beruntung bisa selamat. Tapi aku juga tahu aku tidak akan pernah benar-benar bebas dari trauma malam itu. Terutama di malam-malam yang sunyi, Faris masih mendengar tawa melengking yang menggema di telinganya. Tawa melengking yang bukan berasal dari dunia ini. Tawa itu mengingatkannya pada tumpangan yang ia dapatkan dari dunia lain. Tumpangan dari sepasang arwah penasaran yang tersesat di jalanan, mencari teman dalam kesepian mereka yang abadi. Hingga kini, setiap kali Faris melewati perempatan jalan itu, ia selalu menyempatkan diri untuk berhenti sejenak, memancarkan doa dan berharap agar tidak ada lagi pemuda lain yang mengalami nasib yang sama seperti dirinya. Setiap pagi, Andika memulai rutinitasnya dengan langkah guntai. Tumpukan barang elektronik yang berat di dalam tas ranselnya terasa seperti beban hidup yang tidak pernah habis. Menjadi seorang sales keliling dari rumah ke rumah bukanlah pekerjaan impiannya. Apalagi di bawah teriknya matahari dan di tengah tatapan sini seorang orang. Hatinya seringkali dipenuhi kegalauan, lelah fisik dan batin. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Satu-satunya motivasi yang membuatnya bertahan adalah ibunya yang terbaring sakit. Biaya berobat yang tidak sedikit memaksa Andika untuk terus berjuang, mengetuk setiap pintu, dan menelan setiap penolakan dengan sabar. Ia harus menghasilkan uang seberapun kecilnya. Ia tidak punya keahlian lain. Dalam keputusasaan, ia berharap ada sebuah keajaiban yang bisa merubah nasibnya. Ia tidak menyangka keajaiban itu datang dalam bentuk sebuah rumah mewah dan membawa serta misteri yang jauh lebih mengerikan dari kesulitan hidupnya. Pagi itu nasib Andika terasa sangat buruk. Setelah seharian berkeliling di perumahan kelas menengah yang padat penduduk, tidak ada satupun barang elektronik yang berhasil ia jual. Dari kipas angin mini portable hingga powerbank canggih, semuanya ia tawarkan dengan ramah, namun jawaban yang ia terima selalu sama dan dingin. Tidak, terima kasih. Pintu-pintu tertutup. Tatapan sinis mengiringi langkahnya dan semangatnya perlahan terkikis. Hari mulai sore dan Andika merasa sangat putus asa. Kakinya lemas, tenaganya habis dan kerongkongannya terasa kering. Ia memutuskan untuk mencoba satu perumahan lagi yang letaknya cukup jauh. Sebuah perumahan elit yang jarang ia datangi karena ia tahu penghuninya lebih sering berbelanja di mal besar.
Sesampainya di sana, ia merasakan suasana yang sangat berbeda. Rumah-rumah mewah berdiri kokoh dikelilingi pagar tinggi dan taman yang terawat indah. Udara terasa lebih sejuk dan sepi. Tidak ada suara bising atau anak-anak bermain. Di ujung jalan, ia melihat sebuah rumah mewah yang paling besar. Gerbang besi tingginya terbuka sedikit seolah mengundang. Rumah itu tampak megah, namun ada aura aneh yang terpancar darinya, seolah kosong dan sunyi, tidak ada kehidupan di dalamnya. Dengan perasaan tidak menentu, Andika memberanikan diri. Ia melangkah menuju gerbang dan mengetuknya pelan. Tok 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 tok. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Ia mencoba mengetuk lagi lebih keras. Tok 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 tok. Tiba-tiba gerbang itu terbuka sepenuhnya dengan sendirinya, seolah ada yang menariknya dari dalam. Seorang wanita parubaya dengan wajah sendu dan tatapan kosong berdiri di ambang pintu menatapnya tanpa ekspresi. Andika merasa aneh dengan tatapan itu, tapi ia mencoba tersenyum ramah dan profesional. Maaf Bu, saya sales keliling. Apa Ibu tertarik dengan barang-barang elektronik? Tawar Andika dengan ramah sambil mengeluarkan kipas angin mini dari dalam ranselnya. Ini kipas angin mini, Bu. Cocok buat di meja kerja atau di kamar tidur. Wanita itu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Silakan masuk, Nak. Di dalam saja, di luar terlalu panas. Suaranya pelan dan serak, seolah sudah lama tidak digunakan untuk bicara. Andika terkejut, namun hatinya dipenuhi secercah harapan. Ini adalah pertama kalinya ia dipersilakan masuk ke dalam rumah. Ini mungkin rezeki untuk biaya berobat ibunya yang sangat ia butuhkan. Ia pun melangkah masuk dengan perasaan gembira, tidak menyadari bahwa ia baru saja memasuki sebuah jebakan, sebuah rumah yang akan menguji batas antara hidup dan mati. Andika melangkah masuk ke dalam rumah mewah itu, terpana oleh keindahan dan kemewahannya. Interiornya begitu megah dengan perabotan antik yang terawat sempurna dan lukisan-lukisan klasik yang menghiasi dinding. Namun, ada keanehan yang terasa di sana. Rumah itu terasa sangat dingin, bahkan lebih dingin dari udara di luar. Rumah itu juga begitu sunyi, bahkan tidak ada suara jam dinding yang berdetak. Wanita parubaya itu tersenyum tipis lalu menyuruhnya duduk di sofa beludru merah yang empuk. Andika merasa aneh, tapi ia tetap duduk. Wanita itu kemudian kembali dari dapur dan menyuguhkan secangkir teh hangat kepada Andika. Aroma teh melati yang harum menyeruak membuat Andika merasa sedikit lebih tenang. Silakan diminum, Nak, kata wanita itu. Suaranya masih pelan dan serak. Maaf, saya tidak punya uang tunai, tapi mungkin kamu mau menukar barang elektronikmu dengan barang antik di rumah ini, tawar wanita itu, matanya menatap Andika dengan penuh harap. Andika terkejut, ia tidak pernah berpikir tentang tawaran seperti itu. Barang antik, Bu? Tanyanya bingung. Wanita itu mengangguk. Iya, rumah ini penuh dengan barang antik. Kami sudah tinggal di sini puluhan tahun, tapi sudah lama kami tidak keluar. Andika merasa ada yang sangat ganjil. Kenapa orang yang tinggal di rumah semewah ini tidak pernah keluar? Tidak keluar, Bu. Kenapa? Wanita itu tersenyum sendu. Tatapannya menerawang jauh. Sudah lama sekali, Nak. Sejak suami saya sakit, saya tidak punya keberanian untuk keluar lagi. Saya takut sendirian di luar sana. Saat wanita itu bercerita, pandangan Andika menjelajahi seisi ruangan. Ia melihat bingkai foto-foto yang berjejer rapi di atas lemari kayu yang dipenuhi ukiran. Foto-foto itu menunjukkan wanita itu bersama seorang pria parubaya yang terlihat sakit. Di salah satu foto terlihat pria itu sedang berbaring di sebuah ranjang dengan wajahnya yang pucat pasi. Andika mulai merasa sangat tidak nyaman. Semua kejanggalan yang ia temukan, mulai dari keheningan yang mencekam hingga barisan foto, membuat firasat buruknya semakin kuat. Ia menolak tawaran barang antik dengan sopan dan berpamitan. Namun wanita itu memohon agar ia tinggal sebentar, seolah ia adalah satu-satunya harapan untuk mengusir kesepiannya.
"Jangan pergi nak, saya kesepian. Suami saya juga suka ditemani," kata wanita itu dengan suara pelan yang kini terdengar memelas. Tiba-tiba ia mendengar suara batuk kering yang sangat pelan dari arah kamar tidur di ujung koridor. Suara itu begitu lemah, seolah berasal dari seseorang yang sudah sangat tua dan sakit. Wanita itu tersenyum sendu. "Itu suami saya, nak. Dia masih sakit. Apa kamu mau menemuinya?" tawarnya. Andika menggelengkan kepala. Ketakutan mencengkeramnya. Ia merasakan firasat buruk yang sangat kuat, sebuah peringatan naluriah untuk segera keluar dari rumah ini. Ia mencoba beranjak dari sofa, namun kakinya seolah berat untuk melangkah. Seolah ada kekuatan tidak terlihat yang menahannya. Pandangannya secara tidak sengaja tertuju pada sebuah cermin besar yang tergantung di dinding ruang tamu. Ia melihat pantulan dirinya yang ketakutan dengan wajah pucat dan mata membelalak. Namun di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke belakang. Di sana masih ada wanita parubaya itu berdiri tegak di sampingnya. Namun di dalam cermin pantulan wanita itu tidak ada. Cermin itu hanya menunjukkan pantulan Andika dan perabotan kosong di belakangnya. Andika terbelalak, jantungnya berdebar kencang. Ia menatap cermin, lalu menatap wanita itu berulang kali mencoba mencari penjelasan logis. Namun tidak ada. "Kenapa, nak?" tanya wanita itu. Suaranya terdengar dingin. Senyumnya kini terlihat mengerikan. Bibirnya ditarik ke atas, namun matanya tetap kosong. "Kamu takut?" Andika mencoba lari, namun ia merasakan sebuah tangan dingin memegang erat bahunya dari belakang. Tangan itu terasa seperti es menembus kulit dan ototnya hingga ke tulang. Ia berbalik dan ia melihat sosok pria parubaya yang ada di foto berdiri di samping wanita itu dengan wajah pucat, mata cekung, dan bibir kebiruan. Pria itu menatapnya lalu berbisik dengan suara parau yang sama dengan batuk yang ia dengar sebelumnya. "Sudah lama kami tidak kedatangan tamu." Andika tidak pernah berhasil keluar dari rumah mewah itu. Teriakan dan permohonan ampunnya terkubur dalam keheningan yang mencekam. Tumpukan koran-koran lama di depan gerbang rumah yang sudah menguning dan membusuk menjadi saksi bisu bahwa rumah itu sudah lama kosong dan tidak berpenghuni. Cerita tentang rumah mewah di perumahan elit itu kini menjadi urban legend yang diceritakan dari mulut ke mulut di kalangan warga. Mereka bilang rumah itu sudah 3 tahun lebih kosong setelah pemiliknya sepasang suami istri parubaya meninggal karena sakit. Dan mereka bilang, kadang di sore hari terlihat seorang pemuda membawa tas ransel keluar masuk gerbang, namun tidak pernah ada yang melihatnya keluar lagi. "Kasihan sekali pemuda itu. Dia pasti sales keliling yang malang," bisik seorang tetangga suatu sore menunjuk ke arah rumah itu. Mereka bilang arwah di sana menjebak siapapun yang datang. Di sebuah rumah sederhana di sudut kota, ibunya Andika terus menunggu. Setiap malam ia duduk di teras menatap jalan setapak berharap bisa melihat anaknya pulang. Hingga ajal menjemputnya, ia terus menunggu. Tidak tahu bahwa anaknya telah menemukan keajaiban yang ia harapkan. Namun dengan harga yang sangat mahal, sebuah keajaiban yang tidak akan pernah bisa membayarkan biaya berobatnya. Karena kini mereka berdua telah berada di dunia yang sama. Malam itu di dalam rumah mewah yang dingin, Andika duduk di sofa beludru menatap cermin besar. Di sana ia melihat pantulan dirinya yang pucat, dan di sampingnya sepasang suami istri parubaya tersenyum. Bibirnya bergerak meniru ucapan wanita itu. "Sudah lama kami tidak kedatangan tamu."